Nama hotel The Apurva Kempinski jadi perbincangan hangat selama beberapa minggu terakhir. Alasannya jelas, destinasi satu ini dipilih jadi venue utama dalam gelaran akbar KTT G20 di Nusa Dua Bali. Memang apa keunikannya sih sampai jadi opsi prioritas lokasi penyelenggaraan acara sebesar itu? Kalau kamu penasaran, mari kita cari tahu bersama dalam polemik kali ini. Kata Apurva yang digunakan sebagai nama hotel sebenarnya bukan nama perusahaan, tapi diksi dalam bahasa Sanskerta yang dapat diartikan sebagai unik atau berbeda. Dalam agama Hindu, konsepnya seringkali ditafsirkan sebagai akibat dari suatu tindakan. Mungkin itu alasannya kata ini dipilih sebagai produk oleh manajemen hotel ternama seperti Kempinski. Untuk kamu yang baru dengar, perusahaan ini selalu disebut sebagai jaringan penginapan eksklusif tertua di Eropa. Umurnya saat ini sudah 125 tahun, lebih seabad, dan sudah tumbuh dengan skala yang cukup besar sejak dirintis pertama kali oleh Bertolt Kempinski, seorang pedagang anggur yang berbasis di Berlin pada 1897. Bisa dibilang hingga 1907, rudal bisnis Kempinski adalah restoran yang menjadi pusat pertemuan di kalangan elit Berlin. Lalu pada 1928, ketika industri hiburan seperti teater dan film mulai bergairah di seluruh Eropa, Kempinski perlahan berevolusi, bukan lagi sekedar restoran tapi jadi ruang pertunjukan, tempat masyarakat kelas atas bisa menikmati hiburannya bersama jamuan mewah. Baru pada 1961, saat cucu tiri Bertolt Kempinski, Dr. Friedrich Unger, kembali dari Amerika Serikat untuk mengambil alih bisnis keluarga, perusahaan ini akhirnya mulai merambah ke bidang perhotelan dan jadi wajah kemewahan di Jerman. Citra ini terus bertahan hingga 1 dekade kemudian, namun bukan lagi sepenuhnya milik keluarga Kempinski. Karena pada 1985, separuh sahamnya diakuisisi oleh salah satu mitra, sebuah perusahaan maskapai bernama Lufthansa. Entitas yang pada 1993 sudah berhasil menguasai seluruh kepemilikan Kempinski, dan dari situ mayoritas sahamnya terus berpindah dari Dusit Sindon Company asal Thailand pada 1994 hingga sepenuhnya jatuh ke tangan Siam Commercial Bank pada 1998. Tentu pergantian kepemilikan yang terus terjadi di tubuh perusahaan tidak selalu bisa diartikan sebagai hal yang buruk, karena sejak diakuisisi pertama kali hingga jatuh ke tangan pemilik terkini dan memindahkan kantor pusat ke Jenewa, Swiss, Kempinski sudah berhasil melakukan ekspansi ke 3 benua, Eropa, Afrika, dan Asia, dengan total 75 hotel yang tersebar di berbagai negara, mulai dari Austria dengan total 2 properti, masing-masing 1 hotel di Armenia dan Azerbaijan. Kemudian ada 2 hotel di Bulgaria, masing-masing 1 properti di Kroasia dan Republik Ceko, 10 di Jerman negara asalnya, lalu masing-masing 1 di Hungaria, Lituania, dan Malta, 4 di Rusia, 2 di Slovakia, masing-masing 1 di Spanyol dan Slovenia, 3 di Swiss, begitupun di Turki, serta 1 di Britania Raya. Ini baru yang di benua Eropa. Di wilayah Timur Tengah dan Afrika, Kempinski masih punya belasan jaringan hotel. Ada 1 di tiap negara seperti Bahrain, Chad, Djibouti, Ghana, Israel, Seychelles, serta Kenya dan Qatar. Lalu masing-masing 2 di Mesir dan Arab Saudi, 3 di Yordania, kemudian 4 di Uni Emirat Arab. Di Asia jumlah jaringan hotel Kempinski jelas tak kalah banyak, karena di benua ini ada negara yang jadi lokasi dengan jumlah properti terbesarnya. Itu adalah Cina dengan total 18 hotel, dan selebihnya ada 1 di masing-masing negara seperti India, Mongolia, dan Thailand. Lalu seperti kita tahu, ada 2 lagi di Indonesia, termasuk Hotel Kempinski Jakarta, serta The Apurva yang jadi lokasi penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali baru-baru ini. Namun sebenarnya tidak semua properti yang terindeks dalam jaringan Hotel Kempinski statusnya adalah milik perusahaan, karena ada juga yang disewa dan ada lebih banyak lagi yang hanya bersifat kerjasama, di mana Kempinski hanya bertindak sebagai pengelola. The Apurva yang jadi topik obrolan kita adalah salah satunya. Itu sebabnya kalau dilacak, nama yang akan kamu temukan di berbagai media sebagai pemilik The Apurva justru Presiden Wings Group William Katuari. Orang ini adalah taipan yang diperkirakan punya harta mencapai 1 miliar USD atau kisaran 14 triliun rupiah, menjadikannya sebagai orang terkaya nomor 31 di Indonesia.
Tapi, meski tidak dimiliki sepenuhnya oleh Kempinski, The Apurva tetap mempertahankan salah satu ciri khas dari pengelolanya, para Lady in Red. Sebutan untuk staf perempuan yang bertugas sebagai duta pelayanan di setiap jaringan hotel mereka. Oh, mungkin ini yang jadi referensi kebaya merah. Cuman jelas bukan keberadaan Lady in Red yang bikin The Apurva jadi lokasi penyelenggaraan G20. Karena kalau dilihat dari fasilitas, hotel satu ini memang menawarkan pengalaman menginap yang layak untuk para pemimpin dunia. Sejak dibuka pertama kali pada 2019, 14 hektar tanah tempat hotel ini berdiri sudah punya 475 kamar. Reguler dibagi jadi 3 jenis dan suite ada 6. The Apurva juga punya 4 villa yang 3 diantaranya meminjam nama dari sejumlah kerajaan paling berjaya di Nusantara, Singasari, Sriwijaya, dan Majapahit. Sedangkan satu villa yang tersisa, Nusantara Presidential 3 Bedroom, yang bangunannya mengisi hampir 1% lahan dari seluruh kawasan The Apurva, itu ditawarkan sebagai akomodasi terbaik untuk pengunjung yang ingin menikmati pemandangan pantai dari atas tebing Nusa Dua yang menawan. Lalu bukan hanya kamar, hotel ini juga punya fasilitas spa dan pusat kebugaran dengan pemandangan laut serta 8 restoran yang menyediakan beragam hidangan baik lokal maupun internasional. Ada restoran akuarium atau coral restaurant yang menyediakan olahan laut atau seafood, kemudian ada restoran yang menyediakan masakan Asia Timur dari Jepang maupun Tiongkok, dan di luar itu masih ada bar dan restoran di bagian atap atau rooftop yang menawarkan sajian lebih beragam. Sedangkan untuk hiburan, The Apurva juga dilengkapi fasilitas kolam renang sepanjang 60 meter yang dibangun bersisian dengan kolam renang anak. Dan untuk penyelenggaraan acara, ada Grand Ballroom dengan luas 1 hektar lebih, ruang konferensi dengan daya tampung ribuan orang, serta ada kapel untuk pernikahan dan kawasan taman dengan luas 2,2 hektar. Dari segi akses, The Apurva juga berdiri di atas lokasi yang strategis. Jika ingin ke bandara lewat jalan tol, jaraknya hanya 15 km dengan waktu tempuh 21 menit. Jaraknya sama kalau ingin ke Pelabuhan Benoa, tapi waktu tempuhnya 4 menit lebih lama. Tapi cukup dekat ke Bali International Convention Center karena jaraknya hanya 5 km dengan waktu tempuh 10 menit. Dan yang ingin ke Bali National Golf Course malah lebih dekat lagi. Jaraknya hanya 2,5 km dengan waktu tempuh 5 menit. Sedangkan ke Bukit Pandawa Golf and Country Club jaraknya 4 km dengan waktu tempuh 12 menit. Yang agak jauh mungkin hanya ibu kota provinsi, Denpasar, sebab jaraknya kisaran 22,3 km via tol dengan waktu tempuh 30 menit lebih. Dan yang lebih jauh lagi kalau ingin berwisata ke Jatiluwi atau Kintamani, karena harus menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 jam. Tentu dengan semua kelayakan yang ditawarkan oleh The Apurva, siapapun harus merogoh kocek cukup dalam jika ingin menikmati fasilitasnya. Karena untuk kamar reguler saja, varian harganya sudah menyentuh angka 3 hingga 3,8 juta rupiah per malam. Sedangkan untuk jenis suite, harganya sudah 2 kali lipat dari 6,3 sampai 8,5 juta rupiah. Lalu, kalau mau naik kelas sedikit dan ingin menyewa villa, sebagai contoh untuk yang 2 kamar dengan luasan paling kecil saja, itu sudah harus mengeluarkan uang hampir 12 juta per malam. Namun semua kemewahan ini bukan berarti tanpa masalah, karena pada Januari lalu, selebritis Chelsea Olivia sempat keracunan makanan saat menginap di hotel ini, sampai beratnya langsung turun 2 kg. Beruntung, insiden ini tidak berlarut-larut, karena begitu tahu kalau pasangan Glenn Alinsky ini keracunan, pihak hotel dengan sigap mengirim dokter untuk memberi perawatan ke tamunya. Itu mungkin satu-satunya masalah yang pernah terekspos tentang The Apurva, karena pada 2020 lalu, saat Nia Ramadhani dan keluarganya menginap di sini, sama sekali tidak ada insiden yang terdengar. Jessica Mila, Pamela Bowie, dan Michelle Joan juga berlibur ke sana di tahun yang sama, dan cerita yang dibagikan hanya senangnya saja. Begitupun dengan seleb lain yang menginap sebelum dan sesudah mereka. Ya, satu insiden memang tidak cukup untuk membuat merek dagang setua Kempinski jatuh. KTT G20 ini bisa jadi bukti konkretnya. Padahal masalah Chelsea masih terjadi di tahun yang sama, tapi lokasi penyelenggaraan sama sekali tidak berubah.